Oke, sekarang kita akan mulai prakteknya. Jadi saya share dulu. Di sini, nah kita ada sebuah router seperti yang tadi saya bilang. Untuk prakteknya, maka kita pertama-tama kita harus membuka routernya. Oke, nah di routernya ini, maka kita masuk ke menu CLI. Ya, langsung di sini saja. Jadi ada cara masuk ke menu CLI-nya. Di sini kita memilih untuk menyalakan routernya. Nah, pertama kita enable routernya. Setelah itu kita configure terminal. Nah, lalu kita masuk ke interface yang routernya tadi. Kalau nggak salah interface-nya ini adalah fase Ethernet 0. Nah, kita pilih interface-nya. Setelah itu kita masukkan IP-nya. IP address 92.168.10.1. Nah, ini IP dari routernya menjadi IP yang akan nanti diberikan ke seluruh IP phone. Sedangkan setelah itu kita masukkan subnetnya. Kalau sudah enter, lalu kita reset no shutdown. No shutdown. Atau kita bisa aja no SH juga sama. Kalau sudah, kalau sudah kita lanjut masuk ke yang kedua. Yang kedua itu konfigurasi DHCP pool ya tadi. Nah, di sini kita masukkan yang kedua, konfigurasi DHCP pool kita exit dulu. Exit. Nah, di config-nya kita masukkan IP DHCP pool. Nah, VoIP tadi sudah saya jelaskan bahwa VoIP-nya ini bisa diganti kata-kata. Misalnya IP DHCP pool, di sini diganti phone. Nah, tapi di sini saya menggunakan VoIP, jadi kalian bisa bebas, bisa mengikuti atau merubah kata VoIP-nya. Oke, kalau sudah di sini kita masukkan network-nya. Network-nya alamatnya sama, cuma hanya depannya saja belakangnya menjadi 0. IP-nya 192.168.10.0. Nah, ini IP network-nya. Lalu kita masukkan subnetnya. Setelah itu setelah itu dia akan muncul ping konflik di HCP address konflik. Nah, ini biarkan saja. Nanti akan terpecahkan sendiri gitu. Selanjutnya kita masukkan default routernya. Default router. Nah, IP default routernya tadi yang 192.168.10.1. Enter, lalu kita masukkan option yang 150 dengan IP-nya 92.168.10.1. Dengan IP yang sama. Terakhir kita masukkan baru IP yang tadi konflik, IP DHCP. Supaya tidak konflik. Oke, kalau sudah, berarti sudah keset di sini nih untuk IP DHCP-nya dan default routernya di sini termasuk dengan optionnya tadi. Nah, jadi untuk 150 ini nanti untuk FTP server yang tadi dibilang. Selanjutnya kita masuk sama, kita masih konfigurasi tapi untuk ke telephony service ya, untuk telephony service. Kita masukkan telephony service, lalu kita masukkan di sini IP source address 192.168.10.
1 dengan port 2000. Nah, setelah itu kita masukkan jumlah maksimal phone atau maksimal IP phone yang kita gunakan. Ya, sebenarnya di sini kita bisa memasukkan 3 ataupun 4, bahkan kita bisa masukkan 10. Tapi karena ya yang kita gunakan hanya 3, ya, kita masukkan maksimal 5 saja. Boleh nggak kita masukkan 7? Boleh, silakan. Di sini saya memberikan contoh 5, supaya tidak mubazir untuk RAM-nya yang nanti akan digunakan untuk dial number. Jadi kita masukkan max atau max IP phone 5 di sini, lalu kita masukkan max dial number juga. Max dial number sama 5 juga. Nah, setelah itu kita auto, ya, karena di HCP nanti kita auto. Jadi nomor teleponnya itu tidak kita berikan satu-satu yang mana, nanti kita auto saja. Jadi setelah yang pertama kita setting, maka yang pertama dapat alamatnya sekian, yang kedua kita setting dapat alamat sekian. Tergantung yang mana yang di set duluan, mungkin seperti itu. Jadi sering 100% auto sync 1 to 5. Jadi kita auto 1 sampai 5. Nah, kalau sudah kita tinggal setting ya. Kita setting untuk alamatnya apa saja yang akan kita gunakan. Alamat pertama ya, kita masukkan iPhone dial number pertama. Nah, seperti ini. Oke, change state-nya jadi up. Untuk dial number yang pertama, maka kita masukkan di sini number, kita masukkan nomor 10001. Nah, ini untuk nomor yang pertama. Untuk nomor yang kedua, kita masukkan iPhone dial number 2, nomornya 1002. Untuk yang berikutnya, kita masukkan dial number yang ketiga. Nah, untuk dial number yang ketiga, kita masukkan 1003. Nah, di sini kita sudah masukkan 3 dial number dari 3 yang tadi kita gunakan. Nah, di sini kalau sudah kita konfigurasi dulu switch-nya supaya bisa langsung digunakan. Ini kita exit, kita buka switch-nya. Oke, di sini kita buka CLI-nya, switch-nya. Kita enable, lalu kita configure terminal. Nah, di sini kita masukkan INT range-nya. Untuk fast Ethernet 0, 1 sampai 3. Maksudnya 0, 1 sampai 3 di sini nanti fast Ethernet 01 sampai fast Ethernet 03 di setting. Apabila kita punya sampai 5 fast Ethernet, maka di sini tinggal diganti fast Ethernet 01 sampai 5. Itu karena kita di sini yang digunakan tadi ya hanya fast Ethernet 0 sampai 3. Jadi 1 strip 3. Nah, range-nya kita sorry. Ini spasi seperti ini. Range-nya kalau sudah enter, nah tinggal di range ini kita masukkan kodenya switch port voice VLAN 1. Nah, jadi kita masukkan kode switch port voice VLAN 1. Nah, kalau sudah kita berarti sudah bisa dicek ya. Kita di sini harusnya di sini sudah hijau ya. Hijau. Karena switch-nya tadi sudah disetting, routernya sudah setting, tinggal IP phone-nya kita nyalakan. Nah, untuk menyalakan IP phone, kita buka IP phone-nya, lalu kita buka IP phone-nya, lalu kita pasangkan seperti ini. Ya, setelah kita pasang, maka IP phone-nya harusnya sudah nyala.
Lalu kita buka IP phone-nya satu lagi. Lalu kita buka IP phone-nya satu lagi, sama kita pasangkan juga. Nah, kalau sudah, ya, kita kembali ke bagian depan. Kita kembali ke bagian depan. Dia masih configuring IP. Lalu yang satunya lagi sama, jika sudah terkoneksi, kita kembali ke bagian depan. Nah, di sini sudah ada ya IP-nya 1001. Nah, yang di sini dia masih configure IP. Nah, sambil menunggu kita setting dulu home VoIP-nya. Nah, di settingan ini nanti kita buka config, lalu kita masukkan server address dengan alamat tadi ya, tadi 192, tadi 168, 10, 1. Nah, kalau sudah kita selesaikan, exit. Nah, kalau sudah kita buka juga tadi analog phone-nya. Nah, ini analog phone-nya. Analog phone-nya GUI-nya atau tampilan depannya seperti ini. Nah, kalau sudah maka dia akan mendapatkan nomor tadi 1003. Ini analog phone. Ya. Selanjutnya untuk IP phone-nya, untuk IP phone-nya, IP phone 2 ya, IP phone 3 dulu ya, IP phone 3 di sini dia dapat nomor 1002 dan IP phone 2 nanti 1001. Di sini kita coba, kita angkat, kita telepon ke 1001. Nah, di sini bisa kita lihat IP phone yang nomornya 1001 bunyi. Kita tinggal angkat. Nah, setelah kita angkat, maka di sini ada tulisan connected. Artinya sudah terhubung. Begitu juga kalau kita telepon IP phone ini ke telepon lokal atau kita telepon ke telepon analog. Sama hasilnya. Ya. Mungkin sekian dari saya. Jadi kita bisa lihat lagi. Kita bisa kita bisa lihat lagi ke modul. Nah, sesuai dengan modulnya, nanti kedua telepon bisa terhubung. Lalu nanti ada tugas ya. Tugasnya ini nanti akan saya berikan. Jadi silakan yang belum PKL melaksanakan tugas atau mengerjakan tugasnya. Nanti yang masih PKL, bagi yang punya waktu silakan dikerjakan tugasnya. Bagi yang PKL jika mengerjakan tugas, biasanya saya akan memberikan nilai lebih dibanding teman-temannya yang mengerjakan tugas belakangan. Gitu. Karena apa? Karena kalian masih sempat untuk mengerjakan walaupun cuma sebentar. Dan di sini saya juga bisa tahu bagi siswa yang mengcopy punya temannya itu nanti MAC address-nya sama. Jadi bisa kelihatan. Hanya dengan melihat MAC address-nya itu sama semua, sudah jelas bahwa itu adalah hasil copy dari punya temannya. Maka kalian silakan kerjakan masing-masing. Bagi yang tidak punya PC atau tidak ada PC, silakan kalian sebenarnya bisa dilaksanakan di mana aja. Cuma silakan kalian usaha. Kalau memang tidak dapat, nanti silakan hubungi saya. Saya sudah punya data siapa saja yang memang tidak ada PC itu. Silakan nanti hubungi saya. Kita cari solusi sama-sama. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu solusinya. Sebenarnya sih kalian bisa ke sekolah untuk mengerjakan, tapi untuk waktunya nanti harus diatur. Jadi solusinya nanti kita lihat perkembangannya. Gitu saja dari saya. Nanti tugasnya nanti saya tuliskan di classroom-nya masing-masing gitu ya. Yang penting kalian mencoba bisa mengetahui prakteknya seperti apa, sehingga ketika
prakteknya kalian sudah dapat, maka kalian bisa mengaplikasikannya. Mungkin sekian dari saya. Ini mungkin saya stop sharingnya. Jika ada pertanyaan, seperti biasa bisa ditanyakan di komentar ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan via telepon atau via WhatsApp juga bisa ke nomor telepon saya, bisa langsung ditanyakan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.